Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pemirsa kajian Salatul Mukmin atau ensiklopedia salat yang menyimak di rumah dari channel YouTube maupun Facebook. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan Shalatul Mukmin yang di minggu lalu kita tiadakan secara offline karena PPKM berapa? 3 ya. Kira-kira PPKM level 3 atau 2 nggak terlalu ingat. Yang jelas dari pihak bandara meminta untuk kajian ditiadakan sementara demi kemaslahatan bersama baik dari teman-teman yang ada di bandara maupun jamaah yang datang. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan kajian ini secara online sampai nanti kita bisa kembali lagi ke Masjid As-Salam Bandara. Langsung saja kita masuk ke dalam bab ke-17, Al-Mabahathu As-Sabi' Ashar Syurutus Salah. Di buku yang teman-teman pegang halaman 207. Silakan disimak dan dibaca. Berkata penulis, bab 17, syarat sholat. Menurut bahasa, asyar berarti tanda. Makna tersebut seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 18, Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Nah, dan tanda-tanda pada ayat ini disebut dengan kata asyrat. Asyrat itu satu akar kata dengan syurut atau syart. Ya, sehingga syart itu juga maknanya adalah tanda-tanda atau alam. Secara istilah? Menurut istilah atau terminologis, syarat berarti sesuatu yang karena ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lainnya, dan tidak mesti karena keberadaannya mengharuskan keberadaan dan ketiadaan yang lain dengan sendirinya. Ya. Secara istilah, syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka mau tidak mau yang dia syarati tidak ada juga. Antum kalau mau bikin SIM, syaratnya apa? KTP, terus surat kelakuan baik, Kesehatan. surat kesehatan, nggak ada SKCK? Nggak ada. Ya gitulah ya. Kalau ada orang bilang, Pak saya mau bikin SIM tapi saya nggak punya KTP, diterima atau tidak? Tidak. Berarti ini adalah KTP adalah syarat. Kalau dia tidak ada, maka yang dia syarati nggak ada juga. Itu yang dimaksud dengan syarat itu adalah sesuatu yang tak adanya melazimkan tak ada yang lain. Tapi kalau dia ada, tidak melazimkan yang lain juga harus ada. Seperti punya KTP tidak bermakna mengharuskan adanya SIM. Ya kan? Tapi kalau mau bikin KTP harus ada itu balik. Dan kalau ada mau bikin SIM harus ada KTP. Tapi tak bermakna punya KTP berarti pasti punya SIM. Jadi tak adanya syarat itu melazimkan tidak ada yang lain, maksudnya yang dia syarati, tapi adanya tidak bermakna mengharuskan adanya sesuatu yang dia syarati dengan sendirinya. Terus? Syarat sholat itu ada 9 sebagai berikut. Sudah sampai di situ? Iya. Oh, berarti ada bagian yang hilang ya? Saya bacakan dulu. Ada bagian yang hilang dari terjemahannya. Kata penulis, wa syurutus salati tajibu laha qablaha illa niyyah. Dan syarat sah salat itu harus ada sebelum salat kecuali niat. Fal afdalu muqaranatuha di takbiratul ihram. Karena kalau untuk niat, maka yang lebih utama adalah
digandeng bersama takbiratul ihram. Wa tastamirru syurutu hatta nihayatis shalah. Dan yang namanya syarat sholat itu harus ada terus sampai habis sholatnya. Kalau awalnya doang ada syarat ini, terus tiba-tiba hilang di tengah jalan, di tengah sholat, dan dia sudah tidak ada waktu akhir sholat, maka sholatnya tidak memenuhi syarat, alias tidak sah. Dan wa bihadza faraqatil arkana atau faraqatil arkanu allati tantahi syai'an fa syai'an. Dan disitulah perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu harus ada terus dari awal sampai akhir, sedangkan rukun itu selesainya satu-satu, nggak mesti sampai akhir. Contoh, syarat sah sholat harus suci dari hadas. Yaitu berarti mulai dari awal sampai salam harus tetap suci. Kalau tengah-tengah dia buang angin, akhirnya dia berhadas, berarti batal sholatnya. Karena syaratnya tidak hadir sampai akhir. Contoh rukun, misalnya takbiratul ihram. Ya dia datang satu kali aja, tapi nggak mesti sampai akhir. Al-Fatihah datangnya pas rokaat, di awal-awal rokaat aja, tapi nggak mesti sampai akhir. Ruku juga gitu, hanya ya selesainya itu satu-satu gitu. Itu kalau rukun. Wal arkanu tatarakkabu minha mahiyatus shalah wa syartu ma'al masyruti kasifati ma'al mawsufi wa syurutus salati tis'atun ala an-nahwil ati. Nah ini baru sampai ke yang antum baca tadi. Memang terpotong gitu ya? Iya, Ustaz. Oh, ya. Oke, sekarang kita baca syarat sholat yang jumlahnya 9 ini. Silakan. Syarat sholat itu ada 9 sebagai berikut. 1. Islam. Ya. Tidak sah kalau dia tidak Islam. Jadi kalau ada orang Nasrani misalnya ikut sholat di masjid, maka sholatnya tidak sah. Apa ada? Ada. Dulu kajian kita di Nasai, itu pernah ada ikhwan bilang, Ustadz ini kenalin admin saya. Tapi dia ini masih Nasrani. Dia sengaja mau ikut sini, mau ikut kajian, ikut-ikut sholat, pengen rasain jadi muslim. Nanti kalau enak, dia pengen jadi muslim katanya. Terus? Yang pertama adalah Islam, dan lawannya adalah kafir. Amalan orang kafir itu sudah pasti ditolak meskipun dia beramal apapun bentuknya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 17. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum finnari wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam neraka. Demikian juga dengan firman-Nya di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Orang kafir, kalau beramal, apapun amalnya, termasuk sholat, maka tidak diterima. Nah, jadi kalau ada yang bilang, loh berarti kasihan ya kalau ada orang-orang kafir itu bangun panti asuhan, bangun panti jompo, berarti dia nggak dapat pahala ya? Iya, nggak dapat. Kasihan dong dia. Kita jawab, ya kalau dia mau minta pahala, minta sama Tuhannya aja. Adapun sama Allah yang Maha Esa enggak. Gitu. Dan Allah tidak akan kasih apabila ada orang yang menduakan Allah. Syarat kedua? Syarat yang kedua adalah berakal. Lawannya adalah gila atau tidak waras. Orang yang gila tidak dibebani syariat hingga dia waras.
Hal tersebut didasarkan pada hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil majnuni al-maghlubi 'ala aqlihi hatta yafiqa wa 'anil naimi hatta yastayqiza wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima." Yang terbebas dari hukum itu ada 3 golongan. Orang yang tidak waras yang hilang akalnya hingga waras kembali, orang yang tidur hingga dia bangun, dan anak kecil hingga dia bermimpi. Ya. Hingga dia bermimpi maksudnya hingga dia balik. Baru dia dibebani syariat. Untuk orang yang tidur sampai dia bangun, catatannya itu ketiduran, memang tidak sengaja. Adapun orang yang memang tidak pernah bangun sholat subuh, maka dia tetap berdosa. Boleh dia berkata, bukan saya tidur. Kan kalau orang tidur itu kan tidak dibebani syariat. Kita jawab, iya kamu tuh tidur memang, tapi tidurmu kan harian. Selalu bangunnya jam 7. Itu namanya bukan cuma sekedar tidur, tapi lalai. Begitu. Jadi nggak boleh ya berdalil dengan hadis ini untuk berkata, saya kan tidur. Gitu. Padahal tidur itu jadi rutinitas untuk melalaikan sholat subuh. Kemudian yang ketiga. Syarat yang ketiga, mumayyiz. Lawannya adalah anak kecil. Batasnya adalah 7 tahun, kemudian diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Wa hum abna'u 'ashar. Wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka, yaitu karena enggan mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Ketiga syarat di atas berlaku untuk setiap ibadah kecuali zakat, karena zakat juga diambil dari harta orang yang tidak waras dan juga anak kecil. Demikian halnya dengan ibadah haji, yang sah bila dikerjakan oleh anak kecil. Ya, perhatikan dulu. Ada syarat yang ketiga, yaitu syarat mumayyiz. Maksudnya adalah, mereka baru sah, ada orang itu baru sah kalau dia mau sholat, kalau dia pun sudah mumayyiz. Kalau di buku ini disebutkan mumayyiz itu 7 tahun. Sebagaimana kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian untuk sholat waktu usianya 7 tahun. Jadi mumayyiz itu dalam hal ini menurut penulis adalah 7 tahun. Tapi masih ingat gak waktu di bandara? Ana bilang begini. Tapi catatan saya, ada sebagian anak-anak di zaman kita sekarang 5 tahun itu sudah bisa bedakan antara baik dengan buruk. Anak-anak umur 6 tahun di sekeliling kita itu sudah tahu mana bahaya, mana tidak, mana dosa, mana tidak. Jadi dia sudah bisa rasa. Kalau dia misalnya nyuri uang mamanya, usianya 6 tahun, dia itu sudah rasa takut, udah dak-dikduk gitu. Dan dia tahu itu salah. Berarti sebenarnya mumayyiz itu tidak dibatasi dengan usia 7 tahun sebenarnya. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan perintahkan anak kalian untuk sholat waktu usianya 7. Nah di sini agak membingungkan jadinya. Maka tadi, ya, Anda mencari ya penguat lah. Nah ini Anda dapat di situsnya Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau mengatakan begini. Fayanbaghi an yubadara bi ta'limihi walau lam yukmilis sab'. Dan hendaklah, sudah selayaknya mengajarkan anak-anak itu untuk sholat, bersegera. Maksudnya, segera diajarkan, meskipun usianya belum 7. Nah, ini penguat dari perkataan Ana yang di bandara kemarin. Di zaman sekarang, anak-anak umur 5, 6 itu bahkan sudah mumayyiz sebenarnya. Makanya beliau mengatakan, yang seharusnya, yang selayaknya adalah segera untuk mengajarkan anak-anak untuk sholat meskipun usianya belum 7. Kama huwa ma'mulun bihi al-an. Sebagaimana itulah yang dipraktikkan oleh orang-orang di zaman sekarang.
Orang-orang di zaman sekarang ngajarin anaknya untuk sholat itu bukan nunggu 7, ya kan? Anak-anak itu dibawa ke masjid bahkan di usia 5, 6, ya kan? Kemudian wa ghalibul atfali yumayyizu bil sab'a. Ya, memang kebanyakan anak-anak itu menjadi mumayyiz kalau usianya 7. Wa katsirun minhum yumayyizu qabla dzalik. Tapi banyak juga anak-anak yang sudah mumayyiz sebelum usianya 7. Jadi paling tidak kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat itu di usia 7. Tapi sebenarnya kalau kita sudah bisa melihat kan anak-anak kita ini sudah mumayyiz, maka sudah selayaknya diajak sholat. Karena itu sudah sah. Tapi nanti baru wajib usianya kapan? Kalau di sini 10. Tapi yang kita bisa pahami adalah kalau dia sudah baligh. Karena bisa jadi ada anak 9 tahun sudah baligh. Cuman ini kebanyakannya. Ya, berarti oke, mungkin kita bisa kasih catatan di sini. Mungkin ini adalah kebanyakan. Secara global ya, gitu. Mayoritasnya. Kebanyakan mumayyiz itu 7 tahun. Dan kebanyakan baligh itu 10 tahun. Ya. Lalu beri catatan juga ada perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang mempercepat mumayyiz dan baligh. Apa contohnya? Contohnya TV. Pergaulan dengan lawan jenis, anak tetangga. Ya kan? Anak-anak tetangga itu banyak yang kecil-kecil ngomongnya jorok. Lalu mempengaruhi sebagian anak-anak yang lain. Jadi ada yang mumayyiz itu 5 tahun, ada yang mumayyiz 6 tahun, dan ada yang balik 8 tahun, 9 tahun. Ya. Jadi berarti kita bisa katakan dalam hal ini, jangan tunggu 7 tahun kalau memang anak Anda sudah Anda lihat mumayyiz, baru diajak salat. Jangan tunggu 10 tahun kalau anak Anda balighnya sebelum 10, maka Anda wajibkan dia untuk salat. Kalau tidak mau maka dipukul. Tapi tidak boleh pukul yang membuat memar dan luka. Hanya boleh pukulan yang sifatnya pendidikan. Berarti yang dipukul misalnya telapak tangannya, ya, sini, atau punggung tangannya, atau di sini. Tapi tidak boleh misalnya disundul rokok, ditinju pakai gini, dibogem kan. Nah, apalagi di kan di sininya. Yang di apa nih? Oh ya, di uppercut. Nah, itu pukulan yang bukan mendidik. Nah, di sini tadi ada keterangan. Wa hadhihi syurutus thalathatu likulli ibadatin. Dan 3 syarat yang tadi, apa aja yang syarat yang tadi? Islam, berakal, mumayyiz. Ini semua adalah buat semua ibadah kecuali zakat dan haji. Untuk zakat, meskipun dia belum mumayyiz, ya, meskipun masih bayi, kalau dia memang hartanya banyak, maka dia wajib zakat. Apa contohnya? Contohnya orang tuanya kaya dan masih mamah muda dan papah muda. Anaknya masih bayi. Ya, mereka kaya raya. Terus tiba-tiba keduanya misalnya tabrakan mobil. Tinggal anak satu. Yang ini belum mumayyiz. Tapi ketika nanti datang waktunya untuk bayar zakat dan dia cukup hartanya, sudah memenuhi syarat zakat, maka dia wajib bayar zakat. Begitu juga misalnya anaknya itu idiot atau gila. Ya, atau orang dewasa dah, gila. Tapi dia mewarisi banyak harta, maka dia wajib untuk bayar zakat. Nanti yang bayarkan siapa? Walinya. Untuk haji juga sama. Untuk haji, meskipun anaknya belum mumayyiz, meskipun bayi, maka dia kalau dia sudah haji, maka dia sah hajinya. Tapi belum dihitung haji Islam. Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi, maka dia bertanya, alahu hajun? Ya Rasulullah, ini anakku ini yang bayi ini, apakah dia dianggap haji? Maka Nabi mengatakan, na'am walaki ajrun. Ya,
Anakmu dapat haji, kamu mamanya dapat pahala. Berarti sah haji meskipun bayi. Tapi itu belum dihitung haji Islam. Yang rukun Islam. Nanti kalau dia sudah besar, kalau dia sudah balik, baru dia haji lagi yang merupakan haji Islamnya. Syarat keempat. Syarat keempat, dalam keadaan suci. Wudu untuk menghilangkan. Dalam keadaan suci. Iya, Tat. Diganti. Dalam keadaan suci ini, suci dari apa? Ini jadi pertanyaan. Keempat, yang benar adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Berapa kilo itu hadas? Nah, yang dimaksud adalah Bersih. membuat kondisi kita jadi suci. Nah, tapi kenapa Anda suruh coret? Kenapa Anda bilang dalam keadaan suci? Itu salah. Karena nanti ada syarat yang berikutnya. Coba yang kelima apa? Yang kelima, terbebas dari najis. Nah, terbebas dari najis kan juga artinya suci. Ya kan? Jadi kalau hanya mengatakan dalam keadaan suci. Suci dari apa? Nanti yang kelima juga suci soalnya. Jadi yang benar nomor 4 adalah mengangkat hadas. Dan yang kelima adalah menghilangkan najis. Itu syaratnya. Sebelum kamu sholat, maka kamu wajib untuk mengangkat hadas. Yaitu dengan cara berwudu atau mandi. Atau tayamum. Dan kamu juga harus menghilangkan najis. Yaitu dengan cara dicuci. Coba diulang. Syarat keempat, mengangkat hadas. Ya, itu yang benar ya. Karena di sini juga raf'ul hadas. Jelas-jelas begitu. Yaitu Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. dan kalau tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tayamum. Sudah kita pelajari sebelumnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Bacaannya. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dengan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Saya kira ini sudah jelas dan sudah sering diulang. Ini ayat tentang wudu. Terus? Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. tidak akan diterima sholat orang yang berhadas hingga dia berwudu. Juga pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatin min ghulul. tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci dan tidak juga sodako dari harta gulul atau harta rampasan perang yang diambil dengan sembunyi-sembunyi. Serta pada hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Iftahus salati at-tuhuri wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. kunci sholat itu bersuci. Yang mengharamkan perbuatan di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Ya. Ini semua adalah dalil-dalil bahwa kalau kita mau sholat, syarat sahnya harus mengangkat hadas. Sudah kita lewatkan ya. Hadas ada berapa macam? Hadas ada berapa macam? Dua. Apa? Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar dihilangkan dengan cara mandi junub. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Dan kalau tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, tayamum. Saya kira ini sudah lewat dan sudah harus paham. Berikutnya, syarat yang kelima. Syarat kelima, terbebas dari najis. Ini dicoret. Yang benar adalah
menghilangkan najis. Salah. Bukan menghilangkan najis. Hilangnya najis. Apa bedanya dengan mengangkat hadas? Betul. Antum tidak usah bingung-bingung. Perhatikan aja bahasa Indonesianya. Apa bedanya? Mengangkat hadas, hilangnya najis. Dari bahasa Indonesia aja dulu. Apa bedanya? Mengangkat hadas, hilangnya najis. Hilangkan hadasnya, hilangkan najisnya. Apa bedanya? Mengangkat sama hilangnya. Kira-kira apa? Letak bedanya. Apa? Mengangkat sesuatu dengan hilangnya sesuatu. Dari sisi bahasa Indonesia aja, bedanya apa? Apanya? Beda artinya. Bukan. Pas tuh. Apa dulu? Mengangkat memang sesuatu yang diniatkan. Kalau hilang, niat nggak niat pasti hilang. Ya. Kalau mengangkat itu kitanya yang mau. Sedangkan hilangnya meskipun kita tidak pengen, ya itu terjadi. Nah, letaknya di mana? Keinginan hati. Mengangkat itu kita sendiri yang mau. Sedangkan hilangnya sesuatu itu meskipun kita tidak pengen, ya itu sudah teranggap. Jadi kalau mengangkat hadas berarti wudhu sama mandi itu harus kita niatin memang gitu. Kalau kita nggak sengaja wudhu misalnya ngelindur gitu, pas udah itu ada kayak wudhu tadi ya, udah deh jadikan wudhu aja deh, sah atau enggak? Enggak sah karena kamu tadi mengerjakan itu tuh enggak sengaja gitu. Atau dia nyemplung berenang, habis selesai kata istrinya, udah nggak usah mandi kan udah basah semua. Oh iya ya, iya kan udah berenang udah basah semua. Iya ya, ya udah deh nggak usah mandi. Nggak bisa, mandi junubnya tetap harus. Kenapa? Karena nyemplungnya tadi itu mandinya itu nggak niat mandi buat angkat hadas besar gitu. Sedangkan kalau hilangnya najis, misalnya kita jalan, celana kita dijilat anjing, nah kan ada najisnya kan, terus kita kehujanan tiba-tiba hujan deras, celana kita ini basah semua, yang airnya si hujan ini menghilangkan najisnya tadi. Sampai di masjid, pas kita lihat, kayaknya kotornya ada hilang nih. Ya kan? Kotornya ada hilang. Atau jangan jilatan anjing deh, nggak kelihatan. Misalnya aja terpercik, dikencingin gitu ya. Kita mau ke masjid. Terus kita lihat ada genangan air. Kita injak gitu. Cus, kena celana sendiri. Ya kan? Terus temennya kita bilang, aduh kenapa dipercikkan? Itu tadi kencing kucing. Oh ya kah? Iya, celanamu najis semua jadinya. Nah, sambil jalan tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Lalu bagian kaki-kakinya itu jadi basah semua. Dan dia perhatikan, hilang nih najisnya. Nah, apakah dia harus cuci celananya? Jawabannya tidak. Loh, tapi kan dia belum niat ngilangin kencing kucing. Kita jawab, najis itu hilang sendiri pun nggak apa-apa. Makanya najis itu cukup hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Bisa dipahami? Insyaallah. Kalau menghilangkan najis berarti kita harus mengerjakan itu dengan kemauan sendiri. Dikucek misalnya. Tapi kalau misalnya kita sedang kehujanan atau kita melewati sebuah banjir, najis di celana kita hilang dengan banjir itu, maka itu sudah cukup. Meskipun nggak niat. Contoh sedikit lagi.
Nah, celana kita itu terinjak kotoran anjing. Ya kan? Lalu kita lewati sungai. Sampai di pinggir sungai kita lihat, kotorannya kok hilang. Maka itu sudah cukup menjadikan itu syarat. Syaratnya udah masuk. Karena najis itu cukup hilangnya najis. Tidak wajib yang sengaja ngilangin najis. Hilang sendiri pun sudah cukup. Bisa dipahami? Jadi ini pelajaran penting yang ketika Anda mendengar pertama kali dari guru Anda, Ustaz Aris Munandar, oh gitu ya, unik gitu. Ternyata untuk menghilangkan hadas itu harus niat. Maka kalau terjadi wudhu atau mandi secara gak sengaja, kebetulan aja, ya, memenuhi wudhu atau memenuhi mandi, tapi orang yang gak niat, maka gak bisa dianggap. Tapi untuk najis, bila dia hilang tanpa niat sekalipun, itu sudah teranggap. Silakan dibaca syarat yang kelima. Syarat kelima, hilangnya najis. Iya. Mengenai penghilangan najis dari badan, banyak hadis-hadis tentang istinja atau bersuci dengan air, istijmar. Coba dulu. Tentang istinja. Oh, ada yang kurang. Ada yang kurang. Coba diulang tadi. Syarat yang kelima adalah hilangnya najis dari 3 hal. Gak ada di situ ya? Dari 3 hal. Yaitu badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat sholat. Ini Anda tulis hilang dari terjemah. Pakaian dan hilangnya najis dari 3 hal. Badan, pakaian, dan tempat sholat. Berarti badan yang kita gunakan untuk sholat, baju yang kita pakai waktu sholat, dan tempat di mana kita sholat, semuanya nggak boleh ada najis. Terus? Mengenai penghilangan najis dari badan, banyak hadis-hadis tentang istinja atau bersuci dengan air, istijmar atau bersuci dengan benda-benda padat seperti batu dan sebagainya, dan mencuci air mazi yang menunjukkan keharusan bersuci dari najis. Istinja, istijmar, dan mencuci air mazi dari badan merupakan upaya penyucian badan yang terkena dari najis. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat buang air atau WC. Lalu aku dan anak yang sebaya denganku membawa seember air dan sebuah tongkat kecil untuknya. Selanjutnya beliau bersuci dengan air. Juga hadis Mikdad dalam kisah Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang mazi. Di dalamnya disebutkan, hendaklah dia mencuci kemaluan dan kedua biji kemaluannya. Demikian juga dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah berjalan melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, apa katanya? Yang artinya, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar, melainkan karena salah seorang di antara keduanya tidak membersihkan diri dari kencing, sedangkan yang satu lagi karena suka mengadu domba. Ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan kita wajib untuk menghilangkan najis dari badan. Seperti Nabi cebok. Dan mengajarkan kita tentang cara cebok. Termasuk antara baik cebok itu pakai air maupun pakai benda padat. Kalau cebok pakai air namanya apa? Istinja. Kalau cebok pakai benda padat namanya istijmar. Ya, ada juga Nabi mengajarkan Ali. Hendaklah Ali itu mencuci kemaluannya dan buah zakarnya kalau dia keluar air madhi. Itu semua adalah dalil-dalil tentang kewajiban kita atau syarat sholat untuk menghilangkan najis sebelum kita sholat. Bagaimana dengan menghilangkan najis dari baju? Silakan. Sedangkan menghilangkan najis dari pakaian didasarkan pada hadis Asma radhiyallahu anha. Dia berkata, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang di antara kami haid dan darahnya mengenai pakaian? Apa yang harus dilakukannya?
Beliau menjawab, hendaklah dia menggeruknya, kemudian memercikinya dengan air, dan menyiramnya untuk selanjutnya sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Iya, ini adalah hadis tentang mencuci pakaian dari najis. Terus, Berdasarkan hadis-hadis tentang mencuci air kencing bayi, berdasarkan pada hadis-hadis tentang mencuci air kencing bayi perempuan dan memerciki air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau makan selain susu ibu. Dari Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu, yang artinya bekas kencing bayi laki-laki itu diperciki dengan air, sedangkan bekas kencing bayi perempuan itu dicuci. Ini kan juga menunjukkan kewajiban untuk mencuci baju dari najis. Terus, azan sebentar lagi ya. Terus, yang demikian itu selama keduanya belum memakan makanan kecuali ASI. Jika dia sudah mengkonsumsi makanan, kedua-duanya harus dicuci. Adapun mengenai penghilangan najis dari tempat sholat, terdapat pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, ada seorang badui berdiri lalu kencing di masjid. Kemudian para sahabat pun menyerangnya, sehingga Nabi SAW bersabda kepada mereka, apa kata beliau? Yang artinya, biarkan saja dia. Siramlah air kencingnya itu dengan 1 ember air atau 1 gayung air, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan. Adapun kita juga punya kewajiban untuk menghilangkan najis dari tempat sholat. Dalilnya adalah tentang orang badui yang kencing di masjid. Yang disuruh Nabi bersihkan apa? Lantainya. Tanahnya. Oh ya, tanah. Ya, kan masjidnya dulu nggak ada lantainya, nggak ada karpet, nggak ada keramik. Yang ada apa? Tanah. Dan itu kan di dalam masjid dia kencingnya. Yang disuruh Nabi tuangkan apa? Air. Di atas apa? Di tanah di mana dia kencing. Begitu. Ini menunjukkan bahwa tempat sholat juga harus bersih dari najis. Sekarang sudah waktunya azan. Saya lihat dulu. Syarat ke-6 adalah menutup aurat. Dan Lumayan panjang. ini lumayan panjang. Ya, karena lumayan panjang. Sudah berapa menit kajiannya? 28. 38. Kalau gitu kita cukupkan saja. Karena kalau kita lanjutkan nanti nanti nabrak isya, sementara kita harus jalan ke masjid. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ringkaskan. Teman-teman simak kembali bukunya. Ada syarat sah sholat. Jumlahnya ada berapa tadi? Ada 9. Syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang tidak adanya, tidak ada juga yang dia menjadi syarat padanya. Kalau ada orang mau bikin SIM tapi tak punya KTP, maka ketidakadaan KTP melazimkan tidak adanya SIM kecuali nembak. Ya, ini beda lagi ceritanya. Tapi dalam syariat Islam kan nggak ada orang dalam. Ya, nggak pakai orang dalam. Ya, misalnya ada orang, aku mau sholat, tapi aku nggak mau mandi junub, gitu ya. Ada orang dalam? Ini nggak ada. Ini bukan beda dengan bikin SIM, nggak punya KTP bisa saja jadi SIM kalau punya orang dalam. Tapi apa saja syarat yang 9 itu kita baru dapat 5. 1, Islam. Maka orang kafir tidak sah kalau dia sholat. Yang kedua adalah berakal. Ya, maka orang berakal, kalau orangnya junun, yaitu majnun alias gila, ya, atau dia idiot yang betul-betul tidak memahami, ya, maka sholat dia tidak sah, ya, karena memang dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Yang ketiga adalah mumayyiz, yaitu usia di mana anak-anak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kejahatan dengan kebaikan, dosa dengan ketaatan. Ya. Di zaman Nabi, mungkin yang paling umum itu adalah 7 tahun. Dan kita sudah diwajibkan untuk menyuruh anak kita, bahkan hingga memukulnya bila dia enggan untuk sholat di usianya 10 tahun. Yaitu manakala sudah baligh.
Tapi kata para ulama, kita hidup di zaman yang banyak juga anak-anak sekarang memayiznya sebelum 7 tahun dan balignya sebelum 10 tahun. Maka jangan tunggu 7 tahun untuk mengajarkan anak kita sholat kalau memang dia sudah mumayyiz. Dan jangan tunggu dia 10 tahun baru kita pukul manakala memang dia sudah baligh sebelum 10. Sudah bisa dipahami ya? Nah, yang keempat adalah mengangkat hadas. Kenapa mengangkat hadas? Kenapa tidak terangkatnya hadas? Karena mengangkat hadas itu dengan niat, dengan kesengajaan. Ya, jadi kalau ada orang hilang hadas, misalnya nyemplung di kolam renang dan tercukupi rukun mandi junub, tapi sebenarnya dia tadinya nggak pengen mandi junub, maka tidak bisa dianggap hadas besarnya terangkat karena nggak pakai niat. Dan dalil-dalil tentang ini sudah lewat. Yang kelima adalah hilangnya najis. Dan hilangnya najis ini, kenapa hilangnya? Kenapa tidak menghilangkan? Karena kalau hilangnya itu berarti hilang sendiri tanpa niat pun nggak apa-apa. Seperti ada orang yang celananya kena najis, sampai di masjid dia kehujanan dan celananya sudah kebasahan. Dan basahnya itu menghilangkan najisnya. Ya, maka itu sudah cukup. Dia tidak harus cuci lagi. Karena hilangnya najis tidak mesti dengan niat. Ada 3 hal yang harus hilang dari najis. Betul ya? Ada 3 hal yang harus bersih dari najis. Ya, yaitu badan, tempat, dan pakaian. Untuk hilangnya najis dari badan, ya sebagaimana yang sudah lewat, Nabi cebok, ya kan, beristinja, beristijmar, itu semua menunjukkan kewajiban menghilangkan najis dari badan. Untuk hilangnya najis dari pakaian, ya sebagaimana kata Nabi tentang wanita yang haid, ya cukuplah pakaiannya dikerik, dicuci, ya dikasih air, meskipun merah-merahnya masih kelihatan, tapi dia bisa sholat dengan si pakaian itu. Kemudian yang ketiga, bersihnya tempat dari najis, ya, tempat kita sholat. Dalilnya adalah tentang orang Badui yang kencing di masjid, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk menuangkan air seember atau air segayung di tanah di mana dia kencing. Ada pertanyaan? Ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.